kita mulai pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin kalian sudah tahu ya bahwa untuk fikih kali ini akan dihandle oleh saya sendiri ya. Dikarenakan ya. Ustadz Muqsid sudah purna tugas ya sebagai pengajar di SMP Muhammad Yusuf Kamara. Kemarin sudah sampai, kalau tidak salah sudah sampai bab 3 ya, bab 2 maaf, tentang ibadah haji. Nah, sekarang kita masuk pada bab terakhir untuk semester ini, yakni ibadah umroh. Nah, ibadah umroh ini mungkin ada yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun orang tuanya. Adakah? Ada. Ada. Siapa? Saya. Kamu, Bang Dian sudah pernah umroh? Lain lah, mama lah. Oh, mama kah? Oh, saya kira. Ya, alhamdulillah ya. Ya, kita doa sama-sama ya, berdoa sama-sama supaya suatu saat nanti pernah Pak, pernah. Ya, percaya. Ya, supaya kita berdoa supaya di kita, sekolah SDT ataupun keluarga kita untuk kita rame-rame tuh, Bah. Suatu saat nanti diberi haji lagi Allah untuk berkunjung ke rumahnya ya, Baitullah. Baik itu ibadah umroh maupun ibadah haji. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Baik. Untuk kali ini ya terkait ibadah umroh akan saya sampaikan materinya. Nah, ini adalah situasi di depan pintu Ka'bah ya. Ini saat situasi masih normal ya. Kalau sekarang karena ada COVID ini tidak bisa lagi seperti ini. Ya. Sekarang ada batasan berapa meter dari Ka'bah itu dibatasi supaya tidak dikerumuni orang. Ya. Nah, ini ibadah umroh ini ya sangat terkait dengan ibadah haji. Maksudnya di dalam haji itu ada umroh ya. Ada umroh. Jadi kalau orang sudah haji itu berarti dia sudah melaksanakan umroh dalam hal rukun-rukunnya ya. Tetapi kalau umroh itu dia belum haji ya. Meskipun ada juga orang yang baru berangkat umroh di Sukamara ini ketika pulang dipanggil dengan sebutan Pak Haji, Bu Haji. Ada ya? Saya pernah menjumpai. Kalian pernah belum menjumpai orang seperti itu? Pak, katanya Pak tak boleh Pak gelar haji itu diperkan. Nah, boleh saja. Ya. Kan sebenarnya cuma cukup kita dengan Allah yang tahu. Oh gitu. Ya, nanti boleh ya kita. Bapak, saya nggak pernah itu, Pak. Nggak pernah umroh, nggak pernah haji dipanggil itu, Pak. Haji. Dipanggil haji kah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu mudah-mudahan itu doa ya, doa. Bukan mau olok-olok. Oke. Kemudian umroh hukumnya itu sunnah ya, yang dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Sunnah ya. Tetapi bagi yang mampu itu hukumnya itu sangat dianjurkan, atau istilah agamanya itu sunnah muakkadah ya, untuk yang mampu ya. Karena bagi yang sudah mampu tetapi tidak melaksanakan, nah itu sifatnya itu, karena ini sifatnya muakkadah, karena mampu kalau yang sudah mampu siaran lah bisnis muakkadah, berarti kalau ya tidak
melaksanakan sedangkan dia mampu, nah itu Nunggu kakak selesai bisa dulu. dikatakan dia berdosa. Ya. Kemudian umroh untuk mengunjungi Mekah. Ya. Jadi umroh itu yang dikunjungi itu hanya kota Mekah saja, di komplek Ka'bah itu saja, tidak ke tempat lain, tidak seperti haji ya. Jadi hanya tawaf. Tawaf itu apa? Ada yang tahu nggak? Ka'bah. Ya, mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i. Apa? Masih ingat ya sa'i itu apa? Lari kecil dari Safa ke Ya, Marwah. lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian tahalul. Apa tahalul? Bermalam. Ya, tahalul itu adalah mencukur rambut atau memendekkan rambut. Ya. Kalau bermalam itu mabit. Ya, Iya. selanjutnya, ya dari kata umrah itu sendiri artinya itu berziarah ya. Berziarah itu apa? Yang saya ingat kalian, tahu kalian apa? Ziarah. Jarang saya berkunjung. Ya, ziarah itu bukan dalam arti kita ziarah ini ziarah kubur ya, tetapi ziarah secara bahasa itu sebenarnya ziarah itu berkunjung. Nah, dalam hal ini adalah berkunjung ke Baitullah ya, ziarah ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, kemudian terkait perbedaan haji dan umroh. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai haji. Sekarang kita belajar dengan umroh. Nah, kita akan membedakan apa perbedaan antara keduanya. Nah, jadi perbedaan antara haji dan umroh itu ada 3 hal. Hal waktu, tempat, dan pelaksanaan. Nah, kalau dari segi waktu, ya, umroh itu bisa dilaksanakan setiap saat. Ya, bisa dilaksanakan setiap saat. Sedangkan haji itu sudah ditentukan waktunya ya. 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah. Nah, kalau terkait waktu. Umroh ini setiap waktu bisa dilaksanakan ya. Tetapi ada beberapa hari yang makruh sifatnya kalau dilaksanakan. Boleh, tetapi makruh. Ya. Kemudian dari segi tempat ya, dari segi tempat ya, umroh itu mikotnya itu adalah Masjidil Haram. Ya. Mikot itu apa? Mikot itu tempat startnya ya, start dia melakukan ihram namanya. Sedangkan haji itu ada Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan Musdalifah. Itu tergantung tempat asal negara jamaah tersebut. Ya. Nah, kemudian pelaksanaan dari segi pelaksanaan atau rukunnya sendiri. Ya. Kalau umroh itu hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ya. Sedangkan haji itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumroh. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaannya ya. Kalau umroh itu lebih simpel karena dia hanya di satu kompleks saja, yaitu Baitullah atau Mekah itu sendiri. Sedangkan kalau haji itu ada di Masjidil Haram, kemudian ke kota Mina, kemudian ke Padang Arafah, dan Musdalifah. Ya. Nah, di sini dasar perintah umroh. Jadi kita dalam beribadah itu harus ada dalilnya, tidak boleh sembarangan. Kenapa umroh itu tadi dikatakan sunnah, tetapi sifatnya wajib bagi yang mampu? Ini ada hadits, ada dalilnya, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Saya bacakan ya sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wa la tahliku ru'usakum hatta yablughul hajyu mahillah. Wa man kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'si
Fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka 'asyaratun kamilatun dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Nah, itu artinya ya, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah ya. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelilah hadyu yang mudah didapat. Hadyu itu barangkali binatang kurban ya, yang bisa dikurban seperti kambing atau kalau di Indonesia mungkin sapi atau unta mungkin kalau di Arab. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai ke tempat penyembelihannya ya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih haji yang sudah dapat, tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Jadi itu hukumnya adalah sunnah ya, tetapi sangat dianjurkan atau muakkadah ya. Nah, itu tadi umrah itu ya, setidaknya itu jika yang mampu itu dilakukan itu sekali seumur hidup ya. Dan lebih utama lagi jika bisa melaksanakan ibadah umrah ini di bulan Ramadan ya. Karena ada dalilnya yang mengatakan bahwa kalau kita umrah di bulan Ramadan itu hukumnya kita pahalanya itu setara dengan ibadah haji walaupun kita hanya umrah. Tetapi kita hanya mendapatkan pahalanya saja yang senilai ibadah haji, tetapi tetap kita belum dianggap naik haji walaupun umrohnya itu di bulan Ramadan. Hanya ganjarannya atau pahalanya saja. Kalau secara hukum belum melaksanakan ibadah haji. Nah, ini ketentuannya ya, ada syarat umroh ya. Yang pertama adalah baligh, Islam pastinya ya, Islam, baligh. Baligh itu apa Bang Faiz? Baligh. Sudah cukup umur. Ya, ada yang tahu nggak baligh itu apa? Cukup umur. Ya, cukup umur ya, dewasa ya. Kemudian akil, akil itu berakal. Kemudian merdeka, dalam hal ini adalah bukan hamba sahaya. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya hamba sahaya. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah itu masih ada namanya hamba sahaya atau budak. Itu masih diperbolehkan mempunyai budak ya. Tapi zaman sekarang, zaman modern ini sudah tidak ada lagi yang dibudak ya. Jadi merdeka ini semua orang insya Allah sekarang sudah merdeka. Kemudian istitoah atau mampu yang saya sampaikan tadi itu ya, bahwa umroh ini disyaratkan yang sudah mampu ya. Mampu ini dalam hal keuangan ya atau materi baik maupun non materi. Mampu ini harus siap dari hal pembiayaan maupun mental, kesehatan, dan yang lebih utama adalah keimanan. Ya, keimanan itu paling penting, iman itu ya, ilmu agama. Karena kalau kita tidak memahami ilmu agama, kemudian pergi ke umroh, itu bisa jadi niatnya itu berbeda. Takutnya nanti percuma karena tidak mendapat apa-apa. Makanya harus bekal ilmu itu penting ya. Nah, kemudian rukun ya. Rukunnya itu hal-hal yang harus dilakukan ketika umroh, yakni
ihram dengan niat, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib ini harus teratur ya, dari ihram, tawaf, sa'i itu nggak boleh meloncat-loncat. Harus berurutan. Tidak boleh misalnya habis ihram langsung tahallul misalnya atau sa'i. Tapi habis ihram itu harus tawaf mengelilingi Ka'bah dulu. Setelah selesai baru sa'i, kemudian tahallul baru ya. Nah, kemudian wajibnya umroh itu ya, ihram itu sejak dari tempat yang telah ditentukan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa orang ibadah haji atau umroh itu di Arab sana ya, nanti kalau kita melaksanakan itu startnya ya, atau tempat kita ihram ya, kita berpakaian ihram ya, memulai ibadah haji rangkaian pertamanya itu berdasarkan mikotnya masing-masing, berdasarkan negaranya masing-masing. Kalau di Indonesia itu startnya di mana gitu ya, itu ada dalilnya bahwa kalau dari untuk negara ini misalnya itu di daerah sini itu berdasarkan arah dari arah angin Ka'bah itu sudah diatur ya, maka harus sesuai mikot namanya. Kemudian menjauhi semua larangan umroh, yaitu semua larangan yang juga menjadi larangan ibadah haji. Kemarin mungkin kalian sudah belajar mengenai apa yang dilarang ketika kalian berhaji, maka itu berlaku juga ketika umroh ya. Nah, kemudian waktu pelaksanaan umroh seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Kecuali beberapa waktu itu sifatnya makruh. Yaitu pada saat jemaah haji wukuf di Arafah itu kan tidak boleh kita meninggalkan Arafah ya. Karena itu wajib. Nah, kemudian pada hari nahar. Hari nahar itu adalah hari raya Idul Adha ya. 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu dimakruhkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Tetapi tetap boleh, hanya saja makruh ya. Nah, di sini tata caranya yaitu ihram tadi ya. Ihram itu adalah awal kita melaksanakan rangkaian ibadah umroh ya. Yang pertama yang kalian lakukan adalah mandi junub, itu adalah mandi besar ya, mandi wajib. Jadi meskipun kita tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan hadas besar, itu tetap wajib mandi junub atau mandi besar. Begitu juga bagi yang putri, barangkali dia tuh dalam keadaan haid misalnya, tetapi juga dia juga harus tetap mandi junub ya, walaupun barangkali ketika dia umroh itu dalam keadaan haid misalnya. Kemudian menggunakan wewangian terbaik, memotong kuku ya, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, juga bulu kemaluan ya, kemudian mengenakan pakaian ihram ya. Dan yang terakhir adalah mikot ya. Mikot itu ya adalah tempat yang ditentukan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian setelah selesai mikot ini, maka kita melafalkan lafaz talbiyah ya. Bagaimana lafaz talbiyah, kakak, abang? Ada yang masih ingat? Kalau ibadah haji seperti apa? Ada yang masih ingat lafaz talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik ya. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda. Ya, itu kalau haji ya. Nah, ini perbedaannya dengan umrah, lafaz lafaz talbiyahnya itu adalah labbaik umrah ya, labbaik umrah ya. Atau ada di buku kalian lebih jelasnya yang memakai lafaz Arab itu ada ya.
Jadi perbedaannya itu, kalau labbaik Allahumma labbaik itu adalah ketika haji ya. Tapi ketika umrah itu cukup itu saja. Labbaika umrotan ya. Labbaika umrotan. Yang artinya adalah aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi terkait tata cara ya. Saya lanjutkan. Kemudian setelah kalian sudah selesai ihram, kemudian kita menuju ke kota Mekah ya. Dengan tetap sepanjang jalan itu mengucap talbiyah umroh tadi itu. Dan bagi yang laki-laki itu membacanya itu harus nyaring ya, secara jahar ya. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini tetap. Nah, ternyata ketika sepanjang jalan itu tadi yang menjadi perbedaan antara umroh dan haji ya. Ketika di awal talbiyah itu adalah labbaik Allah, labbaika umrotan ya. Kemudian dilanjutkan dengan talbiyah seperti sebagaimana haji ternyata. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya itu ya. Nah, bagi yang laki-laki itu disunahkan untuk membacanya secara keras atau jahar. Nah, sedangkan bagi yang perempuan itu harus secara sir atau pelan ya, secara lirih suaranya, bahkan barangkali di dalam hati atau di bibir saja. Begitu ya. Terkait ketika menuju ke Mekah. Nah, kemudian sesampainya di Mekah menuju Masjidil Haram itu harus didahulukan kaki kanan ya seraya berdoa sebagaimana kita masuk ke dalam masjid. Ada yang masih ingat doa sebelum ke masjid atau doa masuk ke masjid? Apa Bang, Kak? Allahumma aftalil abwaab rahmatik. Allahumma. Allah. Doaan aku. Tahli abwaab Lihat di Google dia. mati. Mana ada? Tadi ada yang Pak. ya, tadi ada yang sudah benar, Bang Faiz atau siapa tadi sudah benar ya. Allahumma ya, kemudian ya setelah memasuki Masjidil Haram ya, jamaah itu bisa ke Hajar Aswad ya. Dalam rangka untuk start ya. Sambil menghadap ke Hajar Aswad misalnya, tetapi misalnya tidak, memang disunahkan itu ya, mencium Hajar Aswad atau mengusap ya. Tetapi jika dirasa itu membahayakan diri kita karena mungkin ramai, itu cukup dengan isyarat dari jauh ya, isyarat dari jauh seperti kisbay yang seperti kita laksanakan ya. Kisbay saja nggak apa-apa ya. Insya Allah. Kalau itu sekarang Pak bisa enggak cium ya? sekarang sudah tidak bisa sama sekali ya, dikarenakan ada COVID ini ya. Jadi sekarang Ka'bah seperti yang kalau kalian punya channel Masjidil Haram di TV kalian, itu keadaannya sangat berbeda sekali ya. Itu dipagar, di beberapa meter dari Ka'bah itu diberi pagar pembatas. Kemudian jamaahnya pun diberi jarak yang sangat jauh, tidak seperti biasanya. Tapi insya Allah tidak mengurangi kehusyuan ataupun nilai ibadah kita, insya Allah ya. Nah, kemudian setelah itu tawaf, yaitu tadi ya, memutari atau ya mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dengan ketentuan ya, berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, ya, kemudian berjalan biasa di 4 putaran terakhir. Itu ketika tawaf ya, mengelilingi Ka'bah. Nah, disunahkan juga ya untuk mengusap rukun yamani ya. Rukun yamani itu adalah yang
selain itu ya, yang ada setengah lingkaran di dekat Ka'bah itu ya. Kemudian ada disunahkan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya itu ya. Kemudian menuju makom Ibrahim. Disunahkan untuk sholat sunnah di sana ya. Makom Ibrahim tahu kan bentuk yang seperti itu ya, seperti menara kecil itu di dekat Ka'bah. Kemudian minum air zam-zam terakhir. Nah, baru setelah itu sa'i ya. Sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Umroh sa'i juga Kak, Pak? Iya, sa'i juga. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tahalul atau mencukur atau menipiskan rambut. Nah, hikmah dari umroh ini ya adalah melatih kita untuk disiplin terhadap waktu. Ya, jadi disayangkan tadi banyak yang terlambat masuk ya. Nah, itu dipastikan kita belum mendapat hikmah dari umroh itu ya. Nah, ini harapannya setelah kalian belajar tentang umroh paling tidak ya, mudah-mudahan kita nanti bisa umroh, bisa haji. Nah, hikmah dari umroh tadi itu adalah kita melatih kita untuk disiplin waktu. Kemudian meningkatkan kesabaran ya. Meningkatkan kesabaran karena selama umroh itu kita akan banyak mengalami hal yang berbeda di sana ya. Mungkin di sana dari tempat satu ke tempat lain itu sangat jauh, ramai orang, itu membutuhkan kesabaran. Ya, kemudian meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kita bertemu dengan orang-orang muslim dari seluruh penjuru dunia. Dari yang pendek-pendek seperti kita sampai yang tinggi-tinggi. Dari yang pesek-pesek seperti kita sampai yang mancung-mancung seperti bintang film Hollywood misalnya. Kemudian kita mendapatkan tarbiyah dari Allah. Tarbiyah itu pelajaran, ujian ya. Hikmahnya itu. Kita lulus dari ujian atau pelajaran itu, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang lebih baik setelah pulang. Kemudian membersihkan diri dari dosa, insya Allah setelah pulang dari umroh atau haji itu dosa-dosa kita akan diampuni sejauh kita selama umroh atau haji itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang selama haji. Ya. Karena ada juga tidak menjamin orang yang berangkat haji atau umroh itu semuanya baik-baik di sana. Ada juga yang niatnya misalnya mau mencopet, banyak juga ya di dalam Masjidil Haram saja banyak yang kecopetan kan anaknya itu kasusnya itu ada juga. Ya, jadi kan itu harus benar-benar kita niatkan untuk membersihkan diri. Jadi ya kesimpulannya ya kita masuk kepada kesimpulan ya karena ini waktunya sudah hampir habis. Ini tadi ya perbedaan ziarah umroh dan haji tadi. Kemudian perintahnya itu ada di Quran surah Al-Baqarah ya. Kemudian waktunya itu sepanjang waktu, sepanjang tahun. Kemudian hikmahnya tadi baru kita pelajari. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Ayo, mumpung waktunya ini masih ada. Ini sedikit lagi, kita 5 menit lagi. Ayo, masih ada waktu. Silahkan. Bang Randika. Saya mau tanya nih Bang Randika ini. Halo Bang Faiz nanya. Ayo, Bang Dio. Ayo, Bang Dio, silakan. Kak Bang Leno. Nabila ini malah melamun. Faiz ya, Pak? Ayo yang lainnya, Kak Ninis, Kak Nanda, Kak Nur, ayo silahkan bertanya. Ya untuk kali ini cukup materi ya. Untuk minggu depan kita akan ada penugasan ya dari materi yang saya sampaikan hari ini.
Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo Dio, ayo Dio. Ya, dia. Pak Yo, Is, atau barangkali ada yang punya cerita terkait ini umroh atau haji. Mungkin dari cerita dari Nur, Pak. nya atau neneknya atau Nur, Pak mau mungkin cerita tapi dia malu. nah, kalau gitu yang menceritakan Bang Kak Nabila silakan. Bila kan nggak tahu ceritanya, belum diceritakan Nur. Lagi aku keluar juga dari tadi nggak keluar Nur nih Bu. Siapa? Nabil. Ya, Rae. jadi itu ya, kita tetap berdoa ya, semoga suatu saat kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya bersama keluarga-keluarga kita semuanya. Doakan ya, kita selalu berdoa ya, karena wah, luar biasa sekali kalau kita bisa berkesempatan ke sana ya, dengan melihat hikmah-hikmah dari umroh yang saya sampaikan tadi itu. Ya. Nanda, Nan, tumben Sakira ndak sebelahan dengan Pak Is. Nah, malah sebelahan dengan Amel. Maaf Kok sebenarnya. malah membahas yang lain? Siannya saya kira. Ya, gimana kalian selama liburan ini? Apakah terkait hafalan nih, Bapak mau tanya? Ada yang sudah mencapai target surah Al-Ghasyiyah. Target kita untuk sampai Al-Ghasyiyah kan? Al-Ghasyiyah atau apa Bang? Al-Ghasyiyah ya? Al-Ghasyiyah. Ada yang sudah hafal sampai Al-Ghasyiyah. Nah, ini kalau dari face-nya ini Kak siapa ini? Sudah meyakinkan ini. Kak Dio, Pak. Nanda lah Pak, Nanda yang pasti. Kakak lain apa? Kak Dio nampak meyakinkan. Ini Bang Leno. Bang Dian, mana? Kok nggak divideokan nih? Dia nggak pakai baju. Ayo sekarang tolong semuanya videonya ditampilkan karena Bapak akan screenshot untuk bukti pelajaran kita hari ini. Ayo. Ayo tolong semuanya videonya ditampilkan karena mau saya screenshot untuk kepentingan dokumentasi ya. Ayo. Nah, Diandra nih, Bang Diandra nih, maka pakai jaket. Astagfirullah. Jan, kelawar pendek Jan. Lawar pendek pula, auratnya kelihatan. Itu celana pendek tuh, lututnya kelihatan. Ya. Tidak ada celana kalau di rumah Ya, kalau baik. pakai celana pendek. Ya baik Kak Nanda, yo siap 1, 2, 3, cekrek. Nah, Abang Leno Abang Leno ya. Lagi Pak. Nasi, aku jangan tadi teh. Ya sekali lagi baik. Nggak pakai saya deh. Ya sekali lagi. Mana Kak Nanda nih? Ya 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya. Cukup. Ya sudah saya share di grup kelas kita ya. Silakan berdada dengan teman-teman yang lain karena mungkin tapi belum ya. Boleh nanti di akhir pelajaran boleh ya sambil dada untuk besok kita bisa berjumpa lagi ya. Nanti untuk teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa join hari ini, mohon dikabarkan bahwa untuk minggu depan atau nanti ketika pelajaran berikutnya dengan saya, utamanya atau dengan yang lain lah, itu utamakan on time ya, karena kita hanya terbatas